Masa penjajahan Jepang di Indonesia telah banyak meninggalkan kepedihan yang mendalam hingga kini. Penjajahan yang dilakukan selama 3,5 tahun lamanya itu begitu menyengsarakan rakyat Indonesia, tidak terkecuali wanita Indonesia. Pemerintah Jepang juga menggunakan wanita tidak hanya dalam kepentingan formal saja seperti Fujinkai, tetapi juga untuk kepentingan lainnya, seperti memenuhi kebutuhan biologis para tentaranya. Banyak perempuan Indonesia yang menjadi korban kebijakan Jepang. Salah satunya yaitu Jugun Ianfu. Mereka ada yang diculik atau dipaksa dengan kekerasan untuk menjadi Jugun Ianfu. Ada juga yang ditawarkan pekerjaan dengan iming-iming akan dipekerjakan menjadi perawat. Dalam prakteknya, mereka diharuskan untuk melayani kebutuhan biologis para tentara Jepang. Mereka juga mengalami kekerasan fisik jika menolak. Bagaimana kisah mereka? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Istilah Jugun Ianfu kalau diartikan secara harafiah menjadi Ju berarti ikut, Gun berarti militer atau bala tentara, sedangkan Ian artinya penghibur dan Fu artinya perempuan. Dengan demikian arti keseluruhannya adalah perempuan penghibur yang ikut militer. Jugun Ianfu adalah istilah yang ditujukan pada para wanita yang dijadikan pemuas kebutuhan biologis oleh tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Menurut hasil riset, wanita yang dijadikan Jugun Ianfu tidak hanya berasal dari Jepang, tetapi juga dari Korea, Tiongkok, Malaya, Thailand, Filipina, Indonesia, Myanmar, Vietnam, dan beberapa wanita Eropa di daerah koloni. Diperkirakan jumlah Jugun Ianfu pada masa Perang Dunia II mencapai 20.000 hingga 30.000 wanita. Namun ada pula yang memperkirakan jumlah sebenarnya adalah lebih dari ratusan ribu wanita dari beberapa negara. Pada awalnya, rumah bordil sengaja didirikan untuk menyediakan layanan wanita penghibur bagi tentara Jepang, guna mengurangi insiden pemaksaan hubungan. Selain itu, tujuan pemerintah Jepang menghadirkan para Jugun Ianfu adalah mencegah terjadinya penyebaran penyakit kelamin di antara para tentara Jepang. Para wanita diculik secara paksa dan dijadikan pemuas kebutuhan biologis tentara militer Jepang yang ditempatkan di barak-barak militer atau bangunan yang dibangun di sekitar markas militer Jepang selama Perang Asia Pasifik. Jadi, peran wanita di sini adalah menjadi pemuas hasrat tentara Jepang yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara jajahan Jepang lainnya pada kurun waktu tahun 1942 hingga 1945. Korban pertama tentu para wanita dari Jepang sendiri yang diperbudak di rumah bordil militer dan diperdagangkan di seluruh Jepang. Dalam perkembangannya, mereka kemudian dikirim ke luar negeri mengikuti tentara Jepang yang bertugas. Pada awalnya, pejabat Jepang mengirim wanita Jepang yang berprofesi sebagai kara yukisan, yaitu wanita penghibur, untuk menjadi pemuas kebutuhan biologis para tentara Jepang di berbagai wilayah jajahan Jepang setelah restorasi Meiji pada tahun 1868. Kara yukisan datang dari seluruh bagian Jepang, namun mayoritasnya adalah penduduk asli dari Kyushu bagian barat, khususnya wilayah Amakusa yang merupakan tempat aslinya. Walaupun ada beberapa Jugun Ianfu yang dahulunya berprofesi sebagai kara yukisan, namun terdapat perbedaan mendasar antara perempuan Jugun Ianfu yang mantan kara yukisan dengan perempuan Jugun Ianfu yang berasal dari wilayah jajahan. Mantan kara yukisan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan perempuan dari wilayah jajahan. Biasanya mereka menjadi induk semang yang membantu mengurus pengelolaan tempat hiburan. Sedangkan perempuan dari wilayah jajahan adalah perempuan yang menempati kedudukan yang rendah, dan mereka diharuskan melayani para tentara baik dari kalangan menengah ke bawah sampai kepada tentara dari golongan menengah ke atas. Selain itu,
mereka tidak memiliki hak untuk memilih pria mana yang ingin mereka layani. Pada saat diberlakukan kebijakan Jugun Yanfu di daerah jajahan, para pejabat Jepang ini menawarkan dan memaksa para perempuan, baik gadis atau yang sudah bersuami dan mempunyai anak, agar bersedia mengikuti kebijakan ini. Pada awalnya, Jugun Yanfu diambil dari desa-desa dengan cara perekrutan yang sangat tertutup. Biasanya pemerintah militer Jepang meminta bantuan dari camat dan lurah untuk bisa menarik para wanita menjadi Jugun Yanfu. Dalam perkembangannya, sistem perekrutannya berubah. Orang-orang dari rumah bordil biasanya menjebak para wanita dengan mengatakan bahwa mereka akan dipekerjakan di pabrik atau restoran. Cara lain adalah dengan mengelabuhi para wanita dengan iming-iming akan dipekerjakan sebagai perawat di pos terdepan tentara Jepang. Setelah direkrut, mereka dijanjikan akan ditempatkan di pos yang nyaman, baik di negaranya sendiri atau di luar negeri. Para wanita itu terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak senonoh tersebut karena posisi mereka yang lemah, namun membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup mereka dan keluarga mereka. Dan kebanyakan dari mereka berpendidikan rendah, bahkan tidak berpendidikan dan buta huruf, sehingga mereka terjebak dalam kebodohan dan kemiskinan yang membuat mereka percaya begitu saja kepada tawaran kerja yang diberikan Jepang. Selain tipu muslihat, cara lain yang digunakan untuk bisa merekrut para wanita menjadi Jugun Yanfu adalah dengan kekerasan. Bahkan wanita yang dijadikan Jugun Yanfu banyak yang diculik langsung dari rumah-rumah di wilayah pendudukan Jepang. Pemerintah Jepang juga tidak memandang usia wanita yang mereka jadikan Jugun Yanfu. Tidak sedikit dari mereka yang masih berusia belia. Setelah direkrut, kemudian para wanita Jugun Yanfu ini dimasukkan ke rumah-rumah bordil Jepang atau yang disebut Ianjo. Setiap wanita di Ianjo mendapat kamar dengan nomor masing-masing dan namanya diganti dengan nama Jepang pada pintu kamar. Salah satu contoh wanita mantan Jugun Yanfu ialah Mardiem dari Yogyakarta. Ia telah mengalami hubungan secara paksa di mana usianya baru 13 tahun. Pada saat itu dengan umur yang masih muda, ia kehilangan kehormatannya, direndahkan dan dihancurkan masa depannya. Pada saat ia hamil, ia dipaksa harus membuang calon bayinya. Ia sempat ingin mengakhiri hidupnya, tetapi dengan nasihat sang ayah, hal tersebut tidak jadi dilakukannya. Hingga akhirnya ia menjalani hidup dengan tabah dan mencoba menahan penderitaan hidup sekuat tenaga. Ia tidak hanya mengalami kekerasan pada saat ia harus melayani kebutuhan biologis para tentara saja, tetapi juga kekerasan fisik seperti yang dilakukan oleh para Chikada atau pengelola Ianjo di Tilawang dengan memukuli dan menendangnya berkali-kali karena menolak melayani tentara Jepang. Penyiksaan yang berupa tamparan, pukulan, dan tendangan telah dilakukan oleh tentara Jepang saat keadaan mereka mabuk. Bahkan tidak hanya itu saja, mereka bisa lebih memperlakukan para wanita Jugun Yanfu layaknya binatang. Dampak dari perilaku tentara Jepang yang begitu kejam membuat para Jugun Yanfu mengalami cacat fisik dan psikis trauma seumur hidup mereka. Para wanita Jugun Yanfu hanya dapat pasrah menjalani penderitaan hidup. Bahkan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk kabur dikarenakan jarak perjalanan pulang yang cukup jauh, tidak tahu arah karena keterbatasan dalam pengetahuan, dan tidak mempunyai uang untuk berpergian. Begitu menderitanya para wanita zaman dahulu yang selalu direndahkan harkat dan martabatnya. Menurut catatan sejarah, pemerintah Jepang sudah menerapkan praktek Jugun Yanfu di seluruh kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945. Pada awal pendudukan Jepang di Indonesia, kondisi para Jugun Yanfu sebenarnya sudah terjamin, mulai dari makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Namun pada tahun 1943, kondisi mulai berubah, di mana pemerintah Jepang menerapkan penjatahan makanan yang cukup ketat untuk Jugun Yanfu di Indonesia.
Akibatnya banyak Jugun Yanfu Indonesia yang semakin tertekan hingga mengalami sakit, baik fisik maupun mental. Mereka pun banyak yang harus menjalani pemeriksaan dan pengobatan secara rutin. Pada tahun 1945, ketika Jepang sudah hengkang dari Indonesia, para Jugun Yanfu dibebaskan. Salah satu dampak negatifnya adalah menyebabkan para Jugun Yanfu tidak diterima kembali di masyarakat pasca kemerdekaan. Ada yang kembali ke tempat asalnya, ada pula yang memilih untuk pergi jauh dan tidak diketahui keberadaannya. Usulan Komnas HAM yang meminta pemerintah mengakui keberadaan ex-Jugun Yanfu patut didukung. Selain meminta pengakuan pemerintah, masyarakat juga berharap ada permohonan maaf secara resmi dari pemerintah Jepang pada ex-Jugun Yanfu yang ada di Indonesia. Pengakuan pemerintah terhadap Jugun Yanfu penting untuk mengubah stigma buruk yang ada di masyarakat terhadap para wanita yang kini rata-rata berumur di atas 80 tahun itu. Data Komnas HAM menyebutkan saat ini kurang lebih ada 25.000 ex-Jugun Yanfu yang berada di Yogyakarta dan Bandung. Angka tersebut masih bisa bertambah karena kebanyakan keluarga mereka menutup-nutupi karena menganggapnya sebagai aib. Oleh desakan berbagai pihak, pemerintah Jepang akhirnya bersedia membayar ganti rugi terhadap para ex-Jugun Yanfu. Kompensasi sebesar 380 juta yen itu mengucur ke Asian Women Funds. Namun dana pada AWF itu tidak jelas penggunaannya. Di awal dikatakan dananya akan digunakan untuk mendirikan panti jompo di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Namun prakteknya, para mantan Jugun Yanfu tidak pernah menerimanya. Sekian kisah tentang Jugun Yanfu. Kita para wanita yang hidup di zaman modern harus pintar-pintar menjaga kehormatan dan bersyukur dengan adanya emansipasi wanita. Itulah kisah pilu wanita Jugun Yanfu yang menjalani hidup dengan berbagai penderitaan, baik fisik atau psikis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.